Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Bagaimana kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya menyampaikan ke Bapak tujuan saya ingin mewawancari Bapak pada hari ini, ingin mengetahui apa kira-kira langkah-langkah Bapak, bagaimana cara Bapak menyelesaikan satu kasus, kemudian cara Bapak kemudian mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Oke. Kemudian saya pun mengucapkan terima kasih sebelumnya karena Bapak telah mau meluangkan waktu kepada saya sebagai narasumber dalam menyampaikan cara Bapak menyelesaikan masalah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Oke, terima kasih Pak. Baiklah Pak, untuk mempersingkat waktu kita, saya melanjutkan wawancara kita untuk pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Oke, sip. Oke. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Yang jelas sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika bahwa bagaimana kita mengambil keputusan benar dengan benar. Benar, Pak, kalau bujukan moral benar dengan salah. Benar dengan salah. Jangan ini bagaimana kita memutuskan haruslah kita pertimbangkan dengan matang dulu. Pertimbangkan matang. Apa aspek sosialnya, aspek lainnya sehingga mereka melakukan itu. Lepas itu terukur dan dapat dipertanggungjawabkan keputusan kita itu. Karena harus menimbangkan aspek sosial, aspek agama, mungkin aspek yang lainnya sehingga dalam mengambil keputusan itu tepat dan tepat. Oke, berarti identifikasi Bapak dalam mengambil atau menyelesaikan sebuah kasus itu yang pertama kita mempertimbangkan dulu Pak ya, matang-matang dari segi aspek apa, sosialkah, agama atau yang lain-lainnya. Kemudian cara penyelesaian itu bisa terukur dan kemudian yang putusan tadi itu bisa dipertanggungjawabkan secara baik Pak ya. Oke. Baik Pak, kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama nih untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Yang pertama yang harus kita lakukan, mengidentifikasi awalnya. Identifikasi, Pak ya. Apakah ini termasuk dilema etika atau memang dia termasuk bujukan moral. Kita identifikasi dulu bahwa unsur keputusan ini. Yang berikutnya harus sesuai dengan
kebijakan universal sehingga dalam memutuskan itu apakah berkeadilan untuk semua lingkungan sekolah kalau dia sekolah, apakah dia memang untuk mempertimbangkan tanggung jawab, mungkin ada guru mungkin tanggung jawabnya di luar, tanggung jawab sebagai istri atau sebagai suami, masalah kejujuran juga, dan bersyukur, lurus hati, berprinsip dan berintegritas. Semua aspek harus kita perhatikan untuk memutuskan sebuah keputusan sehingga keputusan itu bisa menerima untuk semuanya, walaupun ada yang tidak bisa sesuai dengan hatinya, tapi bagaimana seluruh komponen sekolah bisa menerima keputusan tadi, Pak ya. Oke, berarti dari yang Bapak katakan tadi bisa saya simpulkan bahwa cara Bapak menyelesaikan keputusan tadi itu yang pertama Bapak mengidentifikasi awal dulu. Ini termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral. Kemudian setelah Bapak tahu ini termasuk yang mana, baru Bapak memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat di dalam satu masalah tersebut. Contohnya seperti tadi Bapak bilang tanggung jawab, kejujuran, terus kita bersyukur dan integritas. Yang hasil tadi itulah yang kita harus memperhatikan aspek-aspek yang di atas tadi, sehingga nanti hasil tadi kita harus dapat bertanggungjawabkan untuk segenap seluruh sekolah, Pak ya. Oke, Pak. Oke, kita kemudian lanjutkan, Pak, pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Oke, langkah-langkah dalam mengambil keputusan yang pertama harus kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Karena kadang-kadang mengambil keputusan ada nilai-nilai yang lain yang harus kita perhatikan, karena aspek dalam sosialnya, aspek kedisiplinan dalam sekolah, dan aspek-aspek lainnya. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Nah, kadang-kadang bisa pengaruh keluarga, bisa pengaruh iklim sekolah, begitu juga pengaruh luar lainnya. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Kemudian langkah berikutnya pengujian dan benar atau salah, hingga kita keputusannya tidak salah dalam mengambil keputusan berikutnya. Pengujian paradigma yang benar lawan benar, karena dalam menentukan keputusan kita uji dulu apakah ini faktor benar atau faktor benar dengan salah, dilema atau dengan bujukan moral gitu. Yang berikutnya investigasi dari dilemanya itu. Baru kita tahap berikutnya adalah mengambil keputusan. Berikutnya keputusan diambil, kita refleksi apakah keputusan ini salah atau benar atau bagaimana, atau ada keputusan baru untuk kemaslahatan untuk bersama. Oke, berarti langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan tadi itu pertama mengenal dulu, Pak ya, nilai-nilai yang saling bertentangan seperti tadi nilai sosial atau kedisiplinan atau lainnya, Pak ya. Kemudian setelah itu Bapak mengetahui dulu siapa yang terlibat di dalam masalah tersebut. Dan mengumpulkan fakta yang relevan. Setelah mengumpulkan fakta, baru melakukan pengujian kebenaran dari permasalahan tersebut, benar atau salah, termasuk kriteria dilema atau bujukan moral. Setelah itu baru Bapak melakukan resolusi dan selanjutnya investigasi dari dilema yang tadi. Setelah itu baru Bapak membuat keputusan, hasil keputusan tadi Bapak buat refleksi untuk diterima oleh berbagai pihak yang bersangkutan, Pak ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang keempat ya, Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas dalam pengambilan keputusan pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya juga. Kita ambil garis tengahnya mana yang lebih efektif. Itu yang telah kita lakukan selama ini harus ada kita perhatikan. Yang pertama adalah memperhatikan apakah
keputusan itu berpihak pada murid Pak ya? Ya, murid. Yang kedua, kebijakan itu apakah sesuai dengan kebijakan atau kebijaksanaan? Karena harus kita perhatikan aspek sosial dan masyarakatnya. Dan yang paling penting harus bisa dipertanggungjawabkan dalam menolak keputusan ini. Oke. Berarti Bapak memperhatikan 3 hal ya Pak ya dalam pengambilan keputusan tadi Pak ya. Yang pertama tadi dalam mengambil keputusan tadi Bapak kita memperhatikan bagaimana caranya hasil tadi itu berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua dalam pengambilan keputusan tadi itu terkandung nilai-nilai kebajikan ya Pak ya. Rasa kasih sayang kita kepada mereka gitu. Kemudian yang pengambilan tadi itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan hasil keputusan tadi Pak ya. Itu yang kita perhatikan 3 langkah dalam pengambilan keputusan. Oke. Baik Pak, kita lanjutkan pertanyaan nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, yang jelas selama ini mengambil keputusan bahwa dilema etika kadang-kadang ada individu lawan masyarakat. Mungkin individu ini merasa benar, dan dia dalam melaksanakan, tetapi dia dalam masyarakat itu menurut individu itu menurut masyarakat ya itu salah gitu. Ini dari dilema. Dilema ya. Ya. Yang kedua rasa keadilan dengan rasa kasihan. Kasihan. Bahwa kadang-kadang seseorang lambat datang, tapi tertentu dia ada kondisi mungkin di rumahnya, dan itu harus kita putuskan apa memang orang ini tidak disiplin. Tapi kita lihat dulu mungkin lingkungan rumah, lingkungan sosialnya menyebabkan keterlambatan itu. Mungkin yang berikutnya adalah kebenaran lawan kesetiaan. Nah, itu. Dan terakhir ada keputusan itu harus jangka pendek dengan dilawan dengan jangka panjang. Jangka panjang. Oke. Kayak tadi seperti tadi Pak, berarti ini setiap keputusan Bapak ini pasti ada pro kontra ya Pak ya? Iya, pasti ada pro kontranya, apalagi tadi yang individu ini yang merasa benar dia, padahal dia sebenarnya salah, tapi karena menurut dia benar, dia mempertahankan aspek keputusan Bapak itu. Kemudian kayak tadi keadilan dilawan dengan rasa kasihan. Dia terlambat, Bapak mau marahkan pun payah, ya gitu kan. Mungkin dia lagi bermasalah di rumah atau keluarga atau kendaraan rusak. Jadi itu tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan Pak ya, menghadapi individu tertentu Pak ya. Oke. Kemudian Pak, pertanyaan yang ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung nih menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang jelas dalam penyelesaian masalah dilema etika, kalau memang kasusnya ringan, langsung di tempat saja. Langsung tempat ya? Memang harus diputuskan dan efeknya tidak kemana-mana ya. Harus kita putuskan mungkin dengan teguran, dengan apa saja. Yang kedua, kalau memang kasusnya agak berat, baru kita jadwalkan dan kita minta masukan dari pihak mana saja. Karena mungkin masukan dari kawan-kawan juga dan pihak lain mungkin waktu tertentu akan lebih mengambil keputusan yang tepat. Oke, tepat ya Pak ya. Berarti tergantung masalah Pak ya. Dalam menyelesaikan masalah itu, kalau ya masalahnya masih bisa diselesaikan pada waktu itu mungkin dalam bentuk teguran. Atau kalau masalahnya agak berat, mungkin Bapak minta bantuan dari unsur-unsur lain seperti kawan-kawan, entah wakil atau pengawas mungkin Pak ya. Oke, berarti Bapak ada mengambil keputusan itu dalam waktu 2, yaitu bisa diputuskan di tempat langsung atau perlu jadwal ya Pak ya. Baik Pak, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ke-7 Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang jelas faktor yang kita harus lihat dulu, faktor dalam lingkungan sekolahnya juga. Apakah merusak atau memang perlu peningkatan dari kualitas dari keputusan kita itu.
Berikutnya memang yang mendukung itu bisa dari wakil-wakil sekolah-sekolah, dari dinas juga kita minta masukannya, dari pengawas ataupun dari komite sekolah, dan juga seluruh warga sekolah dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan itu, sehingga kita tarik fakta, bukan informasi dari mereka, sehingga apa masalahnya itu. Kan misalnya guru ada masalah ini, mungkin kawannya tahu sebetulnya di lingkungan tempat tinggalnya begini sebetulnya, sehingga dia begini, sehingga dia ngantuk misalnya, anak-anak itu misalnya apa, mungkin main game ini, sehingga keputusan oleh kesiswaan begini, sehingga seluruh aspek faktor masyarakat, lingkungan, sekolah, atau lingkungan masyarakat yang harus kita perhatikan juga. Oke, berarti yang membantu Bapak tadi salah satu itu wakil tadi Pak ya, wakil. Terus kalau misalnya bisa orang dinas pendidikan atau pengawas juga, dan untuk lingkungan di luar mungkin komite bisa turun tangan membantu dalam pengambilan keputusan ini Pak ya, sehingga mempermudah Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di SMA Negeri 2 Dumai ini Pak ya. Oke. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak ya, pertanyaan ke-8. Dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran mana yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, bahwa kita harus tahu masalahnya dulu. Masalah dulu Pak ya. Identifikasi ya, sehingga kita dalam proses mengambil keputusannya itu tepat. Yang kedua, harus sesuaikan dengan langkah-langkah seperti tadi yang disebutkan tadi. Langkah-langkah tadi Pak ya. Sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan masalahnya. Kalau masalahnya sudah diidentifikasi sesuai dengan langkah, baru kita perhatikan aspek sosial lainnya, dibantu oleh seluruh warga sekolah, dan baru kita putuskan. Sehingga kita putuskan, baru kita coba evaluasi keputusan tersebut apakah sudah tepat atau perlu kita ambil keputusan yang lain karena untuk menyangkut seluruh elemen sekolah. Mungkin itu. Oh ya gitu Pak ya, berarti dari yang Bapak petik dari yang kita sampaikan tadi Pak, bahwa dalam pengambilan keputusan itu langkah awalnya tahu dulu masalah Pak ya. Oke, setelah tahu masalah baru kita melakukan langkah-langkah yang Bapak lakukan tadi, yang tidak lepas tadi Pak ya dari yang berpihak kepada murid juga Bapak bilang tadi. Kemudian juga seperti tadi Bapak bilang nilai kebajikan Pak ya, nilai kebajikan, dan nanti yang hasilnya itu kita dapat pertanggungjawabkan Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak atas pertanyaan saya yang Bapak berikan jawabannya. Kita habisin dulu wawancara kita Pak ya. Oke, terima kasih saya sekali lagi kepada Bapak yang telah meluangkan waktu sebagai narasumber dalam memberikan penjelasan bagaimana pengambilan keputusan seorang pemimpin di SMA Negeri 2 Dumai ini. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak. Oke, semoga sukses. Amin. Semoga lulus juga. Amin. Oke Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arni. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Arni. Bu Arni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Kita berharap semua kita dalam keadaan sehat ya Bu ya. Ya, amin. Oke, jadi tujuan saya ke sini Bu, berkunjung ke SMP Negeri 8 ini. Ya salah satunya untuk silaturahmi kepada Ibu yang kita jarang ketemu. Kemudian yang tujuan intinya yaitu saya ingin wawancara dan bertukar pendapat dengan Ibu bagaimana cara pengambilan keputusan dari seorang pemimpin. Baik. Kemudian
sebelumnya kita melanjutkan wawancara ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu telah mau meluangkan waktunya sebagai narasumber di kegiatan ini untuk menyampaikan bagaimana cara Ibu mengambil keputusan dari suatu masalah atau kasus yang ada di sekolah ini. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut dengan wawancara pertama ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke ya, untuk pengambilan keputusan ya terkait dengan dilema etika dan bujukan moral ya. Seperti kita ketahui, kalau dilema etika berarti kita mengambil keputusan berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan yang sama-sama ada nilai kebajikan dari dua pilihan yang kita ambil gitu. Tapi saling bertentangan satu sama lain. Kemudian kalau untuk bujukan moral itu berarti kita mengambil keputusan benar atau salahnya ya. Jadi di situ belum tentu ada nilai-nilai kebajikannya. Nah, tentunya saya sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan tentu harus ada nilai-nilai ya, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut ya. Jadi keputusan yang diambil itu tentunya nantinya akan menjadi teladan atau menjadi rujukan bagi seluruh warga sekolah atau lingkungan sekitarnya. Gitu. Oke, berarti cara Ibu mengidentifikasi kasus itu yang dilema etika tadi, itu kita lihat dari nilai kebajikannya. Oke, berarti intinya semuanya kita lihat dari nilai kebajikan yang universal itu, Bu ya? Iya, betul. Oke, yang kedua Ibu. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, berarti kita memilih ya, di sini dilema etika yang ada ya. Kalau misalnya dia saling bertentangan, ya nilai-nilai kebajikannya, tentu saya lebih fokus pada apakah nilai-nilai kebajikan pada keputusan yang akan diambil itu berpihak pada murid. Itu yang pertama kali ya. Jadi dalam keputusan tentu kita berpihak pada murid pertama ya. Kedua, apakah keputusan diambil itu bisa dipertanggungjawabkan untuk kita semua, seluruh warga sekolah. Dan yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang utama yang kita pilih itu seperti apa? Prioritasnya apa nilai-nilai kebajikannya gitu. Apakah berdasarkan kepatuhan atau rasa kepedulian, kasih sayang gitu. Jadi apa prioritas pertama? Nah, itu baru kita remukan bersama stakeholder di sekolah. Oke, berarti cara Ibu mengambil keputusan tadi itu dari 3 tahap tadi Bu ya. Yang pertama kita berpihak pada murid, kemudian yang kedua keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan nantinya secara bersama-sama ya Bu ya. Kemudian yang kita ambil nilai keputusan tadi itu nilai kebajikan utama dari yang universal yang telah ada gitu ya. Berarti itu langkah untuk Ibu tadi. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Oke, langkah-langkahnya. Pertama kita tentu mengumpulkan informasi selengkapnya ya, apa data-data dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Kemudian yang kedua, setelah kita mengumpulkan informasi, kita bisa berdiskusi bersama. Berdiskusi dengan rekan pendidik atau dengan tenaga kependidikan, orang tua komite ya. Nah, jadi mengumpulkan informasi, berdiskusi, dan kemudian bisa kita memikirkan apa konsekuensinya di jangka pendek dan jangka panjang setiap keputusan yang kita ambil itu. Oke, berarti langkah-langkah Ibu dalam mengambil keputusan tadi, yang pertama tadi itu Ibu kumpulkan dulu informasinya, kebenaran informasi itu betul apa tidak. Kemudian setelah itu Ibu diskusi bersama lingkungan sekolah, termasuk tenaga kependidikan, guru, termasuk juga Ibu mengundang orang tua ya, orang tua murid atau komite. Kemudian yang ketiga baru kita memikirkan konsekuensi itu yang maunya kita lakukan apa. Jadi keputusan itu bersama juga Bu ya. Oke. Kemudian yang keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya. Yang efektif ya, mungkin
apa yang harus kita lakukan, tentu kita harus komunikasi secara efektif, ya. Komunikasi secara efektif kepada seluruh warga sekolah, ya, guru, tenaga pendidikan atau komite orang tua dan masyarakat di sekitar. Jadi dengan komunikasi efektif tentu kita akan bisa menyelesaikan atau memahami ya persoalan-persoalan yang terjadi. Dan tentu prinsip-prinsip persoalan itu kita konsultasi lebih lanjut bisa kepada pengawas sekolah gitu, pengawas sekolah gitu. Apa keputusannya itu benar atau salahnya, tentu kita konsultasi lebih lanjut kepada pengawas. Gitu. Oke, berarti hal-hal yang Ibu anggap efektif itu intinya adalah komunikasi ya Bu ya. Iya. Komunikasi kita dari semua pihak dulu, kita kumpulkan kebenaran atau kesalahannya. Nanti setelah dapat tadi komunikasi yang baik untuk memastikannya atau menguatkan dari hasil yang kita dapat tadi itu, baru kita berunding sama pengawas sekolah ya Bu ya. Oke. Kemudian yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, tantangan ya. Tentu setelah kita melakukan atau pengambilan keputusan ada konflik yang terjadi. Ada konflik, ya. Nah itu tantangannya, konflik. Kemudian kita harus tahu konsekuensi apa yang akan kita ambil dari setiap tindakan yang kita ambil, apa konsekuensinya. Jadi kita sudah tahu, ya kan. Tentu ada konflik itu kita ada untuk penyelesaian, konsekuensinya ada untuk melakukan penyelesaiannya. Gitu. Oke, berarti hal-hal yang merupakan tantangan Ibu tadi, setelah tadi kita memberikan keputusan itu pasti ada pro dan kontra ya Bu ya, pasti ada konflik ya. Oke, sekarang cara kita menghadapi konflik itulah kita pandai dengan cara komunikasi yang baik, menjelaskan kenapa kita memberikan keputusan seperti itu ya Bu ya. Berarti tantangan Ibu itu tadi pasti ada pro dan kontra ya. Itulah tugas kita sebagai seorang pemimpin ya Bu ya. Oke. Baik Bu, kita lanjut yang keenam. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal nih tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Oke ya, untuk pengambilan keputusan dari dilema etika tidak ada jadwal khusus ya Bu Ani ya. Ya, tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Ya, jadi penyelesaian itu dapat terjadi secara cepat jika situasinya mendesak. Nah, jadi bisa kita langsung mengambil keputusan kalau situasinya yang mendesak gitu. Nah, jadi tidak ada jadwal khusus. Nah, jadi kita bisa atau pendekatannya itu untuk jadwal itu tidak ada gitu, tidak ada pendekatan yang cocok untuk setiap kasus. Jadi langsung aja keputusan yang diambil kalau di urgen, sifatnya urgen gitu. Oke, berarti di sini Ibu berarti intinya Ibu mengambil keputusan tadi itu setelah didiskusikan itu pada saat kondisi yang terjadi pada saat itu. Iya. Oke, jadi istilahnya Ibu menyelesaikannya pada saat di tempat langsung ya Bu ya. Tapi saja. tadi dengan komunikasi yang baik kepada semua pihak. Berarti jadwal tidak ada, tergantung keadaan dan situasi di saat ada masalah itu kita langsung menyelesaikan tanpa ditunda-tunda ya Bu ya. Oke. Kita lanjutkan yang ketujuh Ibu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, tentu ada ya Bu Arni ya. Pertama komite ya. Ketua komite. Tentu saya konsultasi lebih lanjut kalau berhubungan dengan orang tua ataupun siswa ya, itu kan ke komite saya bertanyanya permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Kalau permasalahan yang terjadi pada guru atau tenaga pendidikan ya, konsultasi lebih lanjut itu ke pengawas sekolah. Nah kalau kepada siswa itu saya konsultasi dulu kepada wali kelas, guru PK, ya kan, kemudian kesiswaan gitu. Nah, kemudian kebijakan dalam pembelajaran konsultasi ke wakil kurikulum gitu, ya. Jadi intinya kita komunikasi yang efektif lah kepada seluruh warga sekolah, siapa yang terlibat, stakeholders yang terlibat di sekolah gitu. Oke, berarti saya simpulkan tadi
yang membantu ibu tadi keseluruhannya ya Bu ya. Iya. Ya, salah satunya seperti komite, komite itu urusan nanti kepada orang tua, bagaimana cara mereka menyelesaikan kepada orang tua. Iya. Kemudian untuk guru, kalau guru ada masalah misalnya udah angkat tangan ibu, baru bisa kepada pengawas. Kemudian untuk siswa yang bermasalah mungkin kita kasih dulu kepada wali kelas dia atau ke BK-nya atau ke tim tadi seperti kata ibu wakil kesiswaan ya. Oke. Kemudian kalau untuk nilai-nilai pada pembelajaran itu ibu membawa tim seperti wakil Bu ya, wakil untuk berunding bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di sekolah ini ya Bu ya. Oke. Oke, ini wawancara kita yang terakhir Ibu ya, yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa ini yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke. Tentu pembelajarannya lebih memahami nilai-nilai kebajikan yang kita putuskan, mana yang menjadi prioritas, nilai-nilai mana yang menjadi prioritas. Kemudian yang kedua tentu ada peningkatan kesadaran diri ya, kesadaran diri terhadap keputusan yang kita ambil gitu. Terus adanya kolaborasi ya, kolaborasi dengan komunikasi yang efektif, kita berkonsultasi dengan komite, dengan pengawas dan seluruh yang ada di warga sekolah. Jadi kita paham pentingnya arti dari kolaborasi dan konsultasi. Kemudian terakhir dengan pengambilan keputusan itu kita tentu mengetahui prinsip-prinsip seluruh warga sekolah, mengetahui prinsip-prinsip yang akan dijunjung tinggi oleh warga sekolah yang menjadi kepatuhan atau yang menjadi teladan dalam setiap keputusan yang diambil gitu. Oke. Berarti dari kesimpulan semua yang Ibu bilang tadi itu, berarti hal-hal yang dapat kita petik nih Bu sebenarnya intinya adalah nilai kebajikan Bu ya. Iya, betul. Nilai kebajikan yang tadi seperti Ibu bilang ada berpihak pada murid. Iya, betul. Kemudian bagaimana kolaborasi, bertanggung jawab, kita kolaborasi dengan pihak sekolah, kemudian saling konsultasi secara efektif ya, berarti komunikasi yang baik sebenarnya Bu ya. Oke, jadi dalam pengambilan keputusan itu yang perlu kita petik tadi, dalam mengambil keputusan kita masih memperhatikan nilai kebajikan yang berpihak pada murid, itu tidak lepas dari komunikasi yang baik ya Bu ya. Betul sekali Warni. Oke. Demikian Ibu wawancara kita pada hari ini, yaitu tentang pengambilan keputusan dari seorang pemimpin. Dan saya juga tak luput mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya sebagai narasumber di dalam kegiatan ini. Mohon maaf sekali lagi saya mengganggu waktu Ibu nih. Saya kesini ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Arni sudah singgah ke sekolah kami. Oke, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Arni. Bu Arni apa kabar? Oke, alhamdulillah baik juga Bu ya, sehat juga. Yang penting kita sehat semua ya Bu ya. Oke, di sini tujuan saya datang ke sini ke SD Binsus itu untuk bersilaturahmi kepada Ibu. Yang kemudian yang intinya nih Bu ya, saya ingin wawancara Ibu. Ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana nih cara Ibu menyelesaikan masalah atau kasus yang ada di sekolah ini, cara mengambil keputusan sebagai Ibu seorang pemimpin. Oke, sebelum kita melanjutkan wawancara, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu nih, karena Ibu telah meluangkan waktu buat saya untuk kita wawancara pada hari ini sebagai narasumber dalam menyampaikan pengambilan keputusan dari seorang pemimpin di sekolah ini. Baiklah Bu, untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai cara pengambilan keputusan dari seorang pemimpin. Yang pertama, selama ini bagaimana ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral?
Jadi sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, saya ingin kasih gambaran dulu apa itu dilema etika, apa itu bujukan moral. Dilema etika ini kan seperti ini, situasi yang terjadi ketika harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Kemudian bujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Jadi setelah kita paham dulu apa itu dilema etika dan bujukan moral, barulah kita bisa mengidentifikasi kasus-kasus sebelum kita mengambil keputusan. Pertama, kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Selanjutnya kita harus mengumpulkan fakta bahwa kejadian itu ada hubungannya. Kemudian kita harus tahu pengajuan benar dan salah, kemudian kita investigasi. Jadi itulah step-step investigasi, cara-cara mengidentifikasi pengambilan keputusan dalam dilema etika atau bujukan moral ini. Oke, berarti cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tadi yaitu yang pertama mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan tadi. Iya, kemudian menentukan siapa nih yang terlibat dalam kasus tersebut. Iya. Kemudian faktor-faktor atau mengumpulkan fakta atau data-data yang ada nggak berhubungan dengan kasus dilema tersebut. Berarti fakta dulu. Berarti kita mengumpulkan data kebenarannya. Iya. Kemudian mengajukan, baru kita mengajukan dari fakta yang kita dapat itu, baru kita mengajukan itu benar atau salahnya. Setelah itu baru kita investigasikan. Berarti kita baru kasih keputusan. Iya, mengambil keputusan. Rasanya kalau udah betul-betul kita mengidentifikasi supaya kita tidak salah mengambil keputusan tadi. Oke, berarti itu langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan sebuah kasus, Bu, ya? Iya. Oke. Kemudian kita lanjutkan, Bu, yang kedua. Selama ini bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau nih sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang di pertanyaan nomor 2 ini kayaknya berkaitan dengan nomor 1. Ya. Kita pertama harus mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Itulah kuncinya. Kalau sudah kita mengidentifikasi, insya Allah kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Pokoknya diidentifikasi dulu permasalahan tersebut. Berarti kata kuncinya Ibu mengambil keputusan itu identifikasi dulu masalah itu, masalahnya, sebelum kita mengambil keputusan itu. Berarti langkah awal Ibu dalam mengambil keputusan tadi itu mengidentifikasi itu masalahnya bagaimana. Pertanyaan yang ketiga, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Baiklah Bu Arni. Biasanya dalam pengambilan keputusan itu tuh ada beberapa langkah atau prosedur yang bisa saya lakukan. Pertama, saya harus mengidentifikasi permasalahan dulu. Kemudian saya harus mengenal itu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bertentangan tidak satu sama lainnya. Kemudian menentukan siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Kemudian saya harus mengumpulkan data-data yang akurat. Biar jangan nanti dalam pengambil, saya tidak salah dalam pengambil keputusan. Kemudian harus ada, setelah data-data itu akurat benar, kita harus uji betul tidak benar salahnya tuh. Selanjutnya diuji benar salahnya itu, kemudian kita baru melakukan prinsip resolusi. Jadi itulah beberapa langkah yang harus saya ambil atau beberapa prosedur dalam mengambil keputusan tentang dilema etika tersebut. Berarti langkah-langkah yang Ibu lakukan selama ini yang seperti biasanya yaitu pertama
Ibu pertama mengidentifikasikan masalah tersebut. Ya, Kemudian Ibu mengenal dulu nilai ini bertentangan atau tidak. Kemudian menentukan siapa-siapa saja yang terlibat di dalam masalah tersebut. Kemudian mengumpulkan data. Setelah Ibu tahu siapa yang bermasalah, Ibu mengumpulkan data yang akurat mengenai permasalahan itu. Kemudian setelah itu baru Ibu uji kebenaran dan kemudian Ibu melakukan prinsip resolusi. Iya. Berarti Ibu melakukan 6 langkah dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Betul. Oke. Oke, yang keempat Ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baiklah, saya pikir ada beberapa hal yang efektif dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika ini. Pertama, kita harus mengidentifikasi dulu keputusan yang akan saya ambil. Kemudian setelah saya identifikasi, saya akan mengumpulkan informasi. Bisa informasi itu saya dapat dari guru, dari peserta didik, dan lainnya. Kemudian saya membuat alternatif pilihan. Apakah kira-kira keputusan saya ini berpihak kepada peserta didik atau tidak? Kemudian setelah itu kita harus monitoring informasi yang diperoleh. Jadi itu ada beberapa cara yang efektif menurut saya dalam pengambilan keputusan dilema etika. Oke, berarti hal-hal yang menurut Ibu efektif ini dalam pengambilan keputusan tadi yaitu pertama Ibu mengidentifikasi keputusan yang akan diambil. Kemudian Ibu menyampaikan informasi nih dengan guru-guru atau kepada segenap dari seluruh sekolah ini Bu ya. Iya, warga sekolah. Warga sekolah ini. Kemudian yang ketiga Ibu akan membuat alternatif pilihan nih. Iya. Yang kira-kira keputusan Ibu ini nanti udah berpihak kepada murid atau belum. Iya. Kemudian Ibu juga mengambil efektifnya itu yaitu monitoring informasi yang akan dilakukan ya. Iya. Oke. Oke, yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baiklah Bu Arni, pada setiap kasus itu Bu Arni ya, memang kita mengambil keputusan itu banyak pertimbangannya. Pertimbangan. Setiap kasus itu pasti ada pro dan kontra yang kita hadapi. Tapi disitulah kebijakan kepala sekolah, bagaimana dia mengambil keputusan di saat yang urgen seperti itu, supaya jangan ada pro kontra itu bisa nanti menimbulkan permasalahan baru lagi. Jadi haruslah kita sikapi dengan bijak. Dengan bijak ya. Bagaimana caranya meminimalisirkan tantangan-tantangan atau konflik-konflik yang akan muncul nanti. Berarti tantangan Ibu dalam mengambil keputusan nanti pasti ada timbulnya pro kontra di antara yang kita kasih keputusan itu Bu ya. Pasti mereka tuh ada yang tak terima apa yang akan saya sampaikan. Sedikit banyak itu kan bertentangan dengan hati mereka, bertentangan dengan mungkin keinginan mereka karena tidak pro dengan mereka. Jadi begitu. Jadi itu tugas kita sebagai seorang pemimpin menyatukan pro kontra itu Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Baik Ibu, kita lanjutkan wawancara yang ke-6, pertanyaan yang ke-6. Apakah Ibu nih memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur nih? Seperti apa yang Ibu jalankan? Baiklah. Saya tidak punya waktu khusus untuk menyelesaikannya itu. Karena kita dalam menyelesaikan suatu kasus itu, kita tidak boleh terburu-buru. Kita harus identifikasi betul permasalahan tersebut. Jangan nanti akan menimbulkan konflik yang melebar kemana-mana. Jadi kita pahami dulu, dalami dulu permasalahan itu seperti apa. Jadi tidak buru-buru. Biar nanti dalam pengambilan keputusan itu betul-betul real, betul-betul bisa berpihak ke atas peserta didik atau betul-betul memang tidak ada pihak yang dirugikan ya? Iya, tidak ada pihak yang dirugikan. Rasanya
yang berkonflik pun bisa menerima keputusan kita tuh dengan lapang dada. Iya, iya. Berarti Ibu mengambil keputusan tadi itu tidak langsung gegabah mengasih keputusan, tapi masih Ibu tunggu dulu, kalau bisa Ibu rundingkan dengan lingkungan sekolah seperti wakil atau apa, bagaimana cara penyelesaian permasalahan itu. Baru nanti Ibu memberikan keputusan ya Bu ya. Iya. Oke. Untuk pertanyaan yang ketujuh Ibu, apakah ada nih seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Baiklah. Biasanya saya dalam mengambil keputusan, saya lihat dulu permasalahan itu seperti apa. Kalau dia melibatkan tentang siswa, saya biasanya mengajak bagian kesiswaan untuk berkolaborasi. Kalau mungkin juga tidak bisa terselesai, kalau sudah kita akan bertanya atau minta pendapat kepada seperti komite sekolah. Jadi saya tidak sendiri, karena saya perlu orang-orang di sekitar saya di bagian kesiswaan, mungkin termasuk bagian kurikulum dan lain sebagainya. Jadi saya harus berkolaborasi dengan mereka-mereka. Oh, berarti Ibu cara menyelesaikan itu Ibu memang berkumpul dengan teman-teman yang membantu Ibu seperti wakil-wakil keseluruhan ya Bu ya? Kesiswaan, kalau dia permasalahan kesiswaan, bagian kurikulum dan sebagainya. Kalau bisa dan juga tidak tidak lupa juga saya melibatkan komite sekolah. Komite sekolah Bu ya? Iya, kita harus bersinergis dengan orang-orang tersebut. Jadi kalau Ibu udah angkat tangan, mungkin Ibu bisa minta bantu kepada pengawas sekolah ya Bu ya? Iya, kan ada birokrasinya. Birokrasi, ya. Kalau misalnya pertama, kalau permasalahan itu dari guru kelas, mungkin bisa diselesaikan kalau nggak sampai kemudian kesiswaan. Kemudian setelah kesiswaan belum juga terselesaikan komite sekolah. Kalau tidak juga terselesai, baru kita pengawas sampailah kepada dinas pendidikan sebagai naungan kita. Berarti kita menyelesaikan berjenjang ya Bu ya? Iya, ya, ada struktur-strukturnya. Struktur yang kita pakai ya Bu ya? Oke Bu, ini pertanyaan yang ke-8 yang terakhir ya Bu ya. Dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi seperti yang saya udah uraikan sebelum-sebelumnya, dalam pengambilan keputusan itu saya tidak sendiri. Saya dibantu oleh rekan-rekan yang ada di sekolah ini. Berkolaborasi lah Bu ya? Iya, saling berkolaborasi, kerjasama. Bagian kesiswaan, ya, kurikulum, dan guru-guru kelas. Jika permasalahan saya tadi itu ada kendala, tidak selesai pada sebatas kepala sekolah dengan guru, mungkin saya akan melibatkan juga komite sekolah dan juga akan melibatkan pengawas sekolah, kan. Jadi intinya dalam menyelesaikan kasus itu saya tidak sendiri. Kemudian kalau kasus tersebut yang banyak dominan melibat permasalahan itu ditimbulkan oleh anak-anak, kita juga harus memperhatikan juga. Ada nilai kebajikan yang mendasar yang kita harus perhatikan ke anak pada anak-anak tuh ya? Iya, seperti rasa cinta dan kasih sayang, toleransi dan tanggung jawab. Jadi itulah yang menjadi patokan utama. Patokannya Ibu dalam mengambil keputusan Bu ya? Iya, mengambil keputusan. Berarti saya simpulkan tadi yang Ibu sampaikan barusan, bahwa Ibu dalam mengambil keputusan tadi itu Ibu akan saling berkolaborasi dengan kawan-kawan di lingkungan sekolah. Kemudian setelah Ibu berunding, Ibu akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan siswa atau berpihak pada murid. Tapi itu tidak lepas juga dari nilai kebajikan universal yang ada pada diri kita semua, Ibu ya. Oke. Bisa juga nanti kita libatkan tokoh-tokoh masyarakat kalau memang di situ diperlukan ya aja kan. Tidak menolak kemungkinan kan. Di mana tokoh-tokoh masyarakat yang bisa membuat kebijakan. Ya, itu kalau misalnya permasalahan itu mungkin yang di luar lingkungan kita Bu ya. Iya, mungkin sudah melibatkan bukan hanya peserta didik aja mungkin di situ ada terlibat juga mungkin masyarakat ya. Itu
Terus guna kita mengadakan komite di sekolah tuh. Iya, itulah perpanjangan lidah kita dari pihak sekolah ke Ya. wali Keluar murid. ya. Jadi artinya mengambil keputusan itu tidak kita sendiri yang mengambil, tetapi banyak pihak-pihak Iya, pihak-pihak yang terlibat. Sehingga nanti yang namanya pro kontra itu agak kecil timbulnya. Berpikir satu kepala dengan lebih dari dengan beberapa kepala kan Kepala beda. agak payah sedikit Bu, ya. Oh, iya Bu. Kita akan mencari permasalahan ini, kita dalam pemecahannya tuh cari seefektif mungkin ya, seminimalisir mungkin, jangan timbul konflik baru. Iya. Minimal kecil lah konflik yang akan timbul ya. Oke Bu, alhamdulillah selesai 8 pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Demikianlah wawancara kita pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi nih Bu kepada Sama-sama. Ibu yang telah mau meluangkan waktunya buat saya sebagai narasumber dalam menyampaikan bagaimana cara Ibu mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin di SD Binsus Kota Dumai. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.